Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Ikhwatal Islam kaum muslimin a'azzakumullah jami'an, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kami akan hadirkan di ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda satu kajian ilmiah penuh manfaat, kajian dari pembahasan kaidah istiqomah merujuk dari buah karya Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahumallahu taala dengan judul buku 10 kaidah-kaidah tentang istiqomah. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Ustadz Arman Amri Alsi Hafidhahullahu taala, di mana alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini beliau sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita di studio Roja yang sudah bersiap untuk menyampaikan kajian secara langsung untuk kita semua. Sejatinya kajian ini adalah kajian yang disampaikan di Masjid Al-Barkah pada hari Kamis sore dalam program kajian bersama Ummahat. Akan tapi di kesempatan sore hari ini insya Allah akan kami hadirkan langsung atau live dari studio Roja. Dan tentunya di sesi kedua, sesi tanya jawab, Anda dapat bertanya atau menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung di layanan line telepon ke nomor 021 823 6543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081 989 6543. Baiklah ikhwatul Islam, segera kita akan ikuti bahasannya kepada Ustadz yang sudah bersiap. Kita persilakan, falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada Kamis sore hari ini adalah berkaitan dengan 10 qawaid fil istiqamah, yaitu 10 kaidah tentang istiqamah, buah karya dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan tentunya dari pembahasan ini kita sampai kepada pembahasan yang terakhir, al-qaidah al-ashirah, yaitu kaidah yang ke-10 dari 10 kaidah tentang istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memahami apa yang telah kita kaji terdahulu, tentu kita akan sebutkan kaidah-kaidah yang telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Secara cepat kita akan jelaskan, baru setelah itu kita akan jelaskan kaidah yang terakhir, kaidah yang 10 dari 10 kaidah tentang istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama yaitu al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tidak semua manusia, tidak semua hamba Allah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersikap istiqamah. Oleh sebab itu kita minta dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik darinya
agar hati kita istiqamah di dalam beragama ini, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas manhaj yang benar, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas siratal mustaqim. Maka doa yang sering dibaca oleh seluruh kaum muslimin dalam salat mereka agar mereka tetap dapat istiqamah dalam kehidupan dunia ini adalah ayat yang sering dibaca dari surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah atau petunjuk atau hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Inilah sebenarnya yang selalu kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita tetap istiqamah dalam kehidupan di dunia ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua yang telah kita jelaskan adalah berbunyi haqiqatul istiqamah luzumul manhajil qawim was siratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah adalah komitmen di atas manhaj yang lurus, jalan yang lurus. Para ulama kita dari kalangan para sahabat salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka telah menjelaskan tentang hakikat dari istiqamah. Di antaranya adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang istiqamah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, ay istaqamu ala tauhid. Ay istaqamu ala tauhid. yakni mereka yang istiqamah di atas tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba Allah yang istiqamah, dan inilah hakikat dari istiqamah, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih banyak lagi keterangan dari para salafus salih mengenai hakikat dari istiqamah tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada kaidah yang ketiga yang berbunyi aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Tentu hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menerangkan tentang qalbu sebagai pimpinan bagi tubuh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika dia sudah rusak, rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut dinamakan dengan kalbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hendaknya kita perhatikan masing-masing, kita perhatikan hati kita masing-masing, kita perhatikan hati kita perbaiki hati kita berusaha untuk membersihkan hati kita setiap hari, yaitu dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal salih yang semuanya itu akan memperbaiki hati kita, dan hati yang baik akan menimbulkan kebaikan pada anggota tubuh, dan itulah istiqamah. Maka lihatlah hatinya para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam. Sebaik-baik hati manusia, sebaik-baik hati manusia, sebersih-bersih hati manusia, maka lahirlah dari diri mereka kebaikan-kebaikan. Terucap dari lisan mereka ucapan-ucapan yang baik, ya, kemudian terlahir dari perbuatan-perbuatan mereka perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal salih. Maka inilah yang harus kita contoh dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dari sebaik-baik umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang dinyatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tentang hatinya para sahabat Nabi adalah hum
abarrun nasi quluba. Mereka itu para sahabat Nabi adalah manusia-manusia memiliki sebaik-baik hati, tentunya setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah dari para sahabat, terlahir dari diri para sahabat kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, dan dengan jasanya para sahabat Nabi tersebutlah yakni tersebar agama Islam ke penjuru dunia, dan ini merupakan kebaikan mereka yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat berbunyi, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di sini, al-istiqamatul matlubah minal 'abdi hiya sadad, fa illam yaqdir fal muqarabah. Yaitu istiqamah yang diharapkan dari seorang hamba adalah as-sadad, yakni cocok, sesuai, tepat dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yaqdir, dan jika tidak mampu atau belum mampu, fal muqarabah, maka berusahalah untuk mendekat dan terus mendekat kepada contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentu kaidah ini diambil dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushadad din ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya agama Islam ini agama yang mudah, dan tidak ada yang mempersulit agama ini melainkan dia akan binasa. Fasaddidu, kata Nabi, maka berusahalah, yakni wajib bagi kalian, fasaddidu, wajib bagi kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku, yakni dengan sunnahku, dengan petunjukku dalam beragama ini. Wa qaribu, atau berusahalah untuk mendekat dan terus mendekat dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Wa abshiru, maka kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergambar dari hadis yang mulia ini, yakni tentang perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam beribadah itu yang difokuskan adalah kualitasnya. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah adalah kualitasnya, kualitas dalam ibadah. Lihatlah dalam kehidupan di dunia ini, ketika seorang pimpinan perusahaan misalnya, yakni perusahaan misalnya yang banyak memiliki karyawan-karyawan, maka diharapkan dari karyawan-karyawan ini yakni pekerjaan yang berkualitas, kerja mereka yang berkualitas. Inilah yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan. Ini dalam kehidupan dunia. Ini dalam kehidupan dunia. Lalu bagaimana dengan kehidupan agama? Maka tentunya agama telah mengatur hal ini semua, sebagaimana tadi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada kita semua, fasaddidu wa qaribu, wajib bagi kalian untuk cocok, sesuai, tepat dengan contohku dalam beragama, atau yakni berusahalah untuk mendekat dan terus mendekat dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bunyi kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima yang telah kita jelaskan pula berbunyi, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan, dan niat. Nah, tiga hal ini haruslah yakni seiring, ya, haruslah kompak, haruslah sesuai, dan tidak boleh di antara tiga ini menyimpang. Yakni misalnya apa yang ada di hati tidak sesuai dengan apa yang ada di lisan. Apa yang ada di hati tidak sesuai dengan perbuatan misalnya. Maka ini semua telah menyimpang. Kita lihat sebagai contoh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat Nabi yang mulia, yakni kita lihat antara hati mereka yang bersih, maka keluarlah ucapan-ucapan mereka yang bersih, dan lahirlah perbuatan-perbuatan mereka yang saleh, perbuatan-perbuatan mereka yang baik sekali. Dan hal ini berseberangan dengan orang-orang munafik yang ada di zaman mereka, yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum munafikin
Mereka menyembunyikan di hati mereka kekufuran, menyembunyikan di hati mereka kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Hati mereka tidak senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka tidak senang dengan orang-orang yang beriman. Maka lihatlah orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang ada di hati mereka dengan apa yang ada di ucapan mereka ataupun perbuatan mereka sangatlah bertolak belakang, sangatlah berseberangan. Ya, inilah yang kita lihat dari orang-orang munafik yang jauh dan bertolak belakang dari kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebaik-baik generasi kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bahwa istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan dan hati. Kemudian kita melanjut kepada kaidah yang berikutnya, kaidah yang keenam yang sudah kita jelaskan juga, berbunyi la takunul istiqamah illa lillah wa billah wa ala amrillah. Bahwa istiqamah tidak akan tegak kecuali pertama lillahi ta'ala, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada keikhlasan dalam beragama, ada keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam beriktikad, berkeyakinan dalam beragama ini, keikhlasan dalam seluruh kehidupan beragama. Maka barang siapa ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat istiqamah dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, wabillahi, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Rabbul Alamin, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini bisa kita lihat dari ayat yang sering kita baca dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Dua ayat yang mulia ini sangatlah berkaitan erat, yakni beribadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa seorang hamba akan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia mendapatkan pertolongan dari Rabbul Alamin, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sama dengan para jamaah yang menyaksikan yakni kajian ilmiah seperti ini, misalnya duduk di hadapan televisi, menyaksikan siaran langsung dari kajian ini, dan ini merupakan bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para jamaah seluruhnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di sini, wa ala amrillah, yaitu dengan perintah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak mungkin seorang hamba dia dapat istiqamah tanpa mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang mulia dalam surat Hud ayat 112, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia ini, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, bersikap istiqamahlah engkau sebagaimana yang telah diperintah, yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang hamba ingin istiqamah namun tidak melalui perintah-perintah dari Allah, yakni tidak berjalan di atas perintah Rabbul Alamin, tidak berjalan di atas petunjuk agama yang benar ini, maka tidak akan istiqamah, tidak akan mencapai sikap istiqamah. Jadi sekali lagi, jika seorang ingin istiqamah, maka harus terkumpul padanya tiga hal tadi yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah keikhlasan di hati dalam beragama. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yakni berjalan di atas petunjuk Rabbul Alamin, di atas petunjuk agama yang mulia ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka telah berjalan di atas petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh generasi pertama sebaik-baik umat Islam ini, mereka semua telah istiqamah dalam kehidupan mereka dahulu di dunia.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang ke-6. Kemudian kita lihat kaidah yang ke-7. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "'Ala al-'abdi mahma istaqam alla yattakil 'ala 'amalih." Yakni seorang hamba walaupun dia telah maksimal dalam istiqamah, dalam sikapnya untuk istiqamah, maka janganlah dia bersandarkan diri kepada amalnya semata. Yakni kita lihat di antara orang, ada yang merasa percaya diri dengan amalnya dan merasa sudah banyak beramal saleh, sudah banyak beribadah, sudah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya, sehingga mereka tertipu dengan amal-amalnya tersebut. Tertipu dengan amal-amalnya tersebut. Nah, inilah yang kita lihat pada sebagian yakni orang demikian keadaannya, mereka tertipu dengan apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan di dunia ini dari ibadah-ibadah, maka hendaknya kita memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak dimasukkan ke surga Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang ke-7. Kemudian kaidah yang ke-8 dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Thamratul istiqamati fid dunya al-istiqamah 'ala sirati yaumil qiyamah." Buah dari istiqamah dalam kehidupan dunia adalah istiqamah di dalam melintasi titian jembatan atau sirat di negeri akhirat kelak. Inilah buah yang luar biasa yang diharapkan, ya, yang diinginkan oleh seorang hamba ketika dia berusaha, berupaya dengan payahnya, dengan susahnya dia untuk istiqamah dalam kehidupan dunia ini, maka diharapkan kelak ketika di negeri akhirat ia dapat melalui jembatan, melalui sirat, titian yang Nabi gambarkan tentang jembatan atau sirat tersebut, kata Nabi SAW, yaitu ya ahaddu minas saifi wa adaku minas sya'rah. Adaku minas sya'rah, yakni lebih tipis dari selai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang, kata Nabi SAW. Maka dengan demikian hendaknya kita yakni berupaya, berusaha dalam kehidupan dunia yang sementara ini untuk bersikap istiqamah, dan kita memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sikap istiqamah kepada kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ke-9 yang terakhir yang telah kita jelaskan dari 10 kaidah tentang istiqamah. Kaidah ke-9 berbunyi, al-mawani' minal istiqamah syubhatud dullal aw syahawatul ghayy. Di antara penghalang dari istiqamah adalah yakni mengikuti syubhat dan syahwat. Mengikuti syubhat dan syahwat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam syubhat, yakni syubhat-syubhat yang dapat menggelincirkan seorang hamba dari sikap istiqamah. Begitu pula dengan syahwat yang dapat menjatuhkan dan menjerumuskan seorang hamba dari sikap istiqamah. Maka lihatlah di zaman sekarang ini, banyak sekali berbagai macam syubhat dan syahwat yang kita lihat di sekeliling kita, di negeri kita misalnya. Maka hendaknya kita terus mempelajari agama ini, maka dengan ilmu, dengan ilmu agama, kita akan terhindar diri kita dari berbagai macam syubhat, dan juga dengan akidah yang benar, agama yang kuat, insyaallah taala kita akan terlindung dari berbagai macam syahwat yang menjerumuskan ya manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba sekarang saatnya kita menjelaskan kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-10, al-qaidatul ashirah. Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita di sini, at-tashabbuh bil kuffari min a'zamil junuh 'anil istiqamah. Sikap tasyabbuh dengan orang-orang kafir atau non-muslim adalah di antara penghalang seorang dari sikap istiqamah. Yani Syekh menjelaskan kepada kita atau menerangkan kepada kita tentang salah satu penghalang dari penghalang-penghalang istiqamah,
yaitu at-tasyabbuh bil kuffar. Tasyabbuh yaitu menyerupai. Maknanya adalah menyerupai orang-orang non-muslim, menyerupai orang-orang kafirin. Tentu dalam hal ini kita ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, peringatan kepada kaum muslimin agar mereka tidak bersikap tasyabbuh, yaitu menyerupai, meniru-niru, mencontoh-contoh orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man tashabbaha biqaumin, barang siapa bertasyabbuh, meniru, mencontoh satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dijelaskan oleh para ulama mengenai hadis yang mulia ini bahwa barang siapa di antara umat Islam, di antara kaum muslimin, ya, yang meniru, mencontoh kebiasaan mereka atau ciri khas mereka, mencontoh dan meniru keyakinan-keyakinan mereka atau apa yang ada pada diri mereka yang berseberangan dengan agama ini, maka akan mendapatkan dosanya. Akan mendapatkan dosanya dengan sebab ya tasyabbuh atau penyerupaan, ya, atau menyerupai orang-orang kafirin, orang-orang non-muslim, orang-orang musyrikin, orang-orang di luar agama Islam. Wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para pendengar radio Raja yang para pemirsa TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi beliau memberikan peringatan kepada kita semua agar kita tidak bersikap tasyabbuh, tidak menyerupai, tidak mencontoh dan meniru orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang non-muslim dalam hal-hal yang tadi telah disebutkan. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya terdapat ancaman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan beliau fahuwa minhum, bahwa orang yang bertasyabuh itu yakni ya fahuwa minhum, kata Nabi, ia termasuk dari golongan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan kepada kita tentang tasyabbuh ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan berita kenabian, ya, nubuwah, berita kenabian dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau nyatakan benar terjadi dan bisa kita lihat buktinya pada zaman kita sekarang ini, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti di antara umat ini, umat Islam, yang mengikuti jejak atau kebiasaan atau perbuatan orang-orang terdahulu atau umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan jika mereka masuk ke lubang biawak, juga akan diikuti oleh sekelompok umat ini masuk juga ke lubang biawak bersama mereka. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Yani apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Kata Nabi yang mulia, faman. Kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita berhati-hati, agar kita tidak meniru mereka, tidak mencontoh mereka, tidak mencontoh yakni kebiasaan-kebiasaan mereka, ciri khas mereka, tidak mencontoh dan meniru yakni kepercayaan mereka atau keyakinan mereka, tidak meniru budaya, ya, adat mereka yang berseberangan dengan agama ini. Maka dengan cara meniru dan mencontoh, bertasyabbuh dengan ahli kitab, apalagi di luar dari ahli kitab, maka ini dapat membahayakan kehidupan seorang muslim. Dan ingatlah, bersikap atau sikap tasyabbuh tersebut tidak akan yakni seorang muslim tidak akan bisa beristiqamah dalam agamanya, karena apa yang dia tiru,
apa yang dia contoh bukanlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, namun jauh dari itu semua, yakni mencontoh, meniru orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Maka sekali lagi, hamba yang bersikap tasyabbuh ini, mencontoh dan meniru ini, tidak akan dapat istiqamah dalam kehidupan di dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sekarang keterangan dari Syekh Abdul Razak dari kaidah yang ke-10, di mana beliau mengatakan wattashabbuh bihim raji'un ila naw'aini minal fasad, imma fasadul ilmi au fasadul amali. Sikap tasyabbuh, yakni meniru orang-orang kafirin, mencontoh orang-orang musyrikin, akan kembali kepada dua kerusakan. Akan kembali kepada dua kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah kerusakan ilmu, fasadul ilmi, rusaknya ilmu. Dan kerusakan yang kedua adalah fasadul amal, rusaknya amal, rusaknya perbuatan. Kemudian beliau mengatakan lagi di sini, wa ta'ammal hadzal ma'na fi qaulihi ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, artinya, dan perhatikanlah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, tentu diambil dari ayat yang mulia dari surat Al-Fatihah. Dua ayat yang mulia ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdub, dan bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Dikatakan di sini oleh Syekh hafizahullah taala, wa fasadul yahudi min jihatil amal. Maka kerusakan orang-orang Yahudi, yakni al-maghdub, ya, pihak yang dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, adalah dari sisi amal mereka, dari sisi amal ibadah, dari sisi perbuatan mereka. Wa fasadun nasara min jihatil ilmi, dan rusaknya orang-orang Nasrani dari sisi ilmu. Fal yahudu alimu walam ya'malu. Orang-orang Yahudi, mereka telah mengetahui ilmu, yang telah sampai kepada mereka ilmu, walam ya'malu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Wan nasara amilu bila ilmin. Adapun orang-orang Nasrani, mereka mengamalkan amal ibadah, yakni perbuatan-perbuatan dalam agama mereka, bila ilmin, tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Nah, ini tentunya dua pihak atau dua kelompok yang berseberangan di sini. Yang pertama, orang-orang Yahudi yang telah dijelaskan bahwa mereka telah mendapatkan ilmu, telah sampai kepada mereka ilmu, namun mereka mengabaikan ilmu tersebut, melupakan ilmu yang telah sampai kepada mereka, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Nasrani, kebalikannya, yakni mereka beramal ibadah, ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dalam agama mereka bila ilmin, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ilmu. Maka sekali lagi bahwa dikatakan di sini orang-orang Yahudi mendapatkan kerusakan yang berat, yaitu fasadul amal, yakni rusaknya amal mereka. Rusaknya amal mereka lantaran mereka mengabaikan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Adapun orang-orang Nasrani, ya, mendapatkan fasadu al-amal, ya, rusaknya amal, rusaknya ilmu, ya, rusaknya ilmu mereka, rusaknya ilmu. Artinya bahwa mereka beramal atau berbuat dalam agama tanpa dasar ilmu, ya, tanpa dasar ilmu. Kemudian dikatakan lagi di sini, wal fasadul ladzi yakunu fi hadzal bab imma bimusyabahatin lil yahud bi ayyakuna 'indal insan ilmun la ya'malu bihi. Yani kerusakan yang pertama yang terjadi adalah karena bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, yakni mencontoh, meniru orang-orang Yahudi, yaitu ketika seorang telah mengetahui ilmu
namun tidak beramal dengan ilmunya tersebut. Tidak, yakni melakukan perbuatan dengan ilmu yang telah diketahuinya itu. Nah, inilah yakni kita lihat sisi yang pertama, dan kita lihat dari kaum muslimin ya di antara mereka tentunya telah mengetahui ilmunya, telah faham ilmunya, telah sampai kepada mereka ilmu baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak melaksanakan ya ilmu yang telah sampai kepada mereka, mengabaikan ya meninggalkan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Ini tasyabuh yang pertama, yaitu tasyabuh terhadap orang-orang Yahudi, meniru, mencontoh orang-orang Yahudi wal billah. Atau yang kedua dikatakan au bi musyabahatin lin nasara bi ay ya'mala bila ilmin wala basirah. Yaitu tasyabuh yang kedua ini adalah tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Meniru, mencontoh orang-orang Nasrani, yaitu beramal, berbuat ya perbuatan atau ibadah dalam agama ini tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Maka lihatlah di antara kaum muslimin ya selain ya dari pihak yang pertama tadi atau kelompok yang pertama tadi dari umat Islam yang telah sampai kepada mereka ilmu namun mereka abaikan, namun mereka tinggalkan, dan kelompok yang kedua kebalikannya, yakni mereka melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan dalam agama ini tanpa dasar ilmu, tidak didasari oleh ilmu sama sekali. Dan ini merupakan kerusakan yang besar, ya, kerusakan yang besar dan musibah yang besar yang melanda umat Islam di zaman sekarang ini. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan di sini keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau dari kitab ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Iqtida' Shiratal Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Dikatakan ya oleh Syekh di sini, wa asyara fihi rahimahullahu taala ila ba'di umuri ahli kitab allati ubtiliyat biha hadhihi al-ummah liyajtanib al-muslim al-inhirafa 'ani siratal mustaqim ila siratil maghdubi 'alaihim aw ad-dallin. Wa awrada qaula Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa beliau telah mengisyaratkan dalam kitabnya tersebut tentang sebahagian perkara ahli kitab yang telah yakni ada pada sebagian dari umat ini ya, yakni yang yakni bahwa umat Islam ini mereka telah meniru, mereka telah mencontoh perbuatan dari ahli kitab, maka hendaknya seorang muslim ya yakni menjauhi penyimpangan seperti ini, yakni menyimpang dari jalan yang lurus kepada jalan al-maghdub, ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, awid dhalin, atau dari jalannya orang-orang yang sesat, yaitu an-nasara, orang-orang Nasrani. Kemudian setelah itu dibawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari surat Al-Baqarah ayat 109, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Yakni banyak di antara ahli kitab tersebut, kata Allah, menginginkan agar kalian kembali menjadi kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hasadan, tanda hasadnya mereka atau hasad yang ada pada diri mereka ya, setelah jelas bagi mereka kebenaran atau setelah jelas atau telah sampai kepada mereka yang benar atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak yakni menerima apa yang telah sampai dari Nabi kepada mereka, dan ini merupakan ya hasadnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terhadap kaum muslimin, terhadap umat Islam, terlebih orang-orang Yahudi. Mereka sangat hasad, sangat dengki, sangat iri kepada
ya Nabi dan para sahabat ketika itu, yang mana mereka telah mengetahui bahwa para sahabat telah mendapatkan ilmu dari Al-Quran Al-Karim dan dari hadis Nabi SAW, dan para sahabat semuanya berada di atas ilmu. Kemudian kita lihat di sini keterangan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dikatakan fadhammal yahud ala ma hasadul mu'minina 'ala al-huda wal ilm wa qad yubtala ba'dul muntasibina ila al-ilmi wa ghairihim bi naw'in min al-hasadi liman hadahu Allah bi ilmin nafi' aw 'amalin salih wa huwa khuluqun madhmum mutlaqa wa huwa fi hadzal mawdu' min akhlaqil maghdubi 'alaihim. Maka orang-orang Yahudi dikatakan di sini, yakni mereka ya tidak senang, ya artinya karena mereka hasad atau dengki kepada orang-orang yang beriman, ya karena orang-orang yang beriman telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan ilmu dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka tercelaklah orang-orang Yahudi di sini, ya tercelaklah orang-orang Yahudi di sini. Dan dikatakan di sini bahwa sebagian atau di antara orang-orang yang memiliki ilmu atau berintisab dengan ilmu, ya, dan selain mereka, ya, telah mendapatkan ujian seperti ini, yakni mereka hasad kepada orang-orang yang telah diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Maka ketahuilah bahwa ini merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang sangat tercela secara mutlak, dan ini merupakan yakni bagian dari mencontoh atau meniru dari akhlaknya al-maghdubi alaihim, yakni golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Yahudi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan yakni jalannya al-maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Maka hendaknya kita memahami apa yang telah disampaikan ini dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap tasyabbuh, yaitu meniru dan mencontoh orang-orang ahli kitab, orang-orang kafirin, ya dari golongan Yahudi ataupun Nasrani ataupun selain dari mereka, agar kita tetap dapat istiqamah di atas agama yang benar ini, agama Islam, ya tidak meniru mereka, tidak mencontoh mereka, tidak yakni meniru gaya mereka dan seterusnya. Maka hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada dalam istiqamah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan di sini keterangan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan kepada kita, wa akhadha yadhkuru rahimahullahu taala amthilatan adidatan min al-umur allati hiya min a'malil yahud aw a'malin nasara wa qad tashabbaha bihim fiha ba'dul muslimina wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu hujra dhabbin tabi'tumuhum. Dikatakan di sini bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah memberikan sekian banyak contoh dari berbagai urusan yang ada, yaitu dari perbuatan-perbuatan Yahudi dan juga perbuatan-perbuatan orang-orang Nasrani, di mana sebagian dari kaum muslimin mereka telah bertasyabbuh, telah meniru-niru meniru kaum Yahudi ataupun Nasrani, sedangkan Nabi SAW telah bersabda akan ada di antara umat Islam ini yang mengikuti cara-cara orang sebelum kalian atau umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan jika mereka masuk ke lubang biawak juga akan diikuti oleh sekelompok dari umat Islam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ini kenyataan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di zaman kita sekarang ini bisa kita lihat
bahwa di antara kaum muslimin, di antara umat Islam itu sendiri, jelas sikap mereka bertasyabbuh, meniru, mencontoh ya orang-orang di luar agama ini, orang-orang kafirin, orang-orang non-muslim, maka ketahuilah bahwa sikap-sikap seperti itu tidak akan melahirkan sikap istiqamah dalam beragama. Yang ada adalah kebalikannya, yaitu penyimpangan ya, dan terus penyimpangan demi penyimpangan yang akhirnya lama kelamaan akan semakin jauh dan semakin jauh dari kebenaran, dari agama yang benar ini. Wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari kitab ini, artinya sudah kita selesaikan yakni kaidah yang ke-10, dan di akhir dari kitab ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan penutup dari kitab ini, dan beliau mengatakan kepada kita, akhtimu bi kalimatin jamilatin matinatin li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya akan tutup ya ini pembahasan ini dengan kalimat yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul, aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, semoga Allah merahmatinya, a'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamati luzumul istiqamah, yaitu sebesar-besar karamah, sebesar-besar kemuliaan itu adalah luzumul istiqamah, komitmen ya, di atas komitmen dan tetap istiqamah, ya tetap di atas sikap istiqamah. Nah, itulah yang dikatakan a'zamul karamah, sebesar-besar karamah, sebesar-besar kemuliaan. Kemudian kita lihat di sini keterangan lagi. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'isy Syaitan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman, itu wali-wali Allah yang Maha Pemurah, dan wali-wali syaitan. Dikatakan oleh beliau, innama ghayatul karamati luzumul istiqamah, yaitu ghayatul karamah ya, yakni kemuliaan yang paling puncak, yang paling tinggi adalah luzumul istiqamah, tetap ya bersikap istiqamah, terus istiqamah di dalam agama ini. Nah, inilah yang disebut dengan ghayatul karamah, itu kemuliaan yang tertinggi, kemuliaan yang puncaknya, yang sampai kepada puncaknya, yaitu luzumul istiqamah, tetap bersikap istiqamah dalam beragama ini. Kemudian dikatakan lagi di sini, walihadza yaqulu Ibnu Qayyim naqlan an ba'di ahli ilmi qal kun sahibal istiqamah la talibal karamah fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Oleh sebab itu ya ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil dari sebagian perkataan para ulama. Dikatakan oleh para ulama, jadilah engkau sahibul istiqamah, yaitu orang yang memiliki sikap istiqamah, la talibal karamah, bukanlah orang yang meminta karamah atau menginginkan karamah, menginginkan kemuliaan. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, karena sungguhnya jiwamu selalu berkeinginan untuk mendapatkan karamah. Wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah, adapun Tuhanmu menginginkan agar engkau terus ya meminta dan menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala sikap istiqamah. Jadi sekali lagi ya, yang diharapkan dalam kehidupan kita ini adalah istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam agama, istiqamah di atas manhaj yang benar, manhaj salaf, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan sebagai a'zamul karamah, ghayatul karamah, sebesar-besar karamah dan ya puncak dari karamah itu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara ya yakni yang beliau jelaskan di akhir atau pada penutup dari kitab beliau ini, dan tentunya kita persilahkan kepada para jamaah untuk bersoal jawab. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita di sore hari ini, dipersilahkan dan kita kembalikan kepada
pembawa acara. Falyatafaddal. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan bermanfaat di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kajian ilmiah kaidah-kaidah dalam istiqomah. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di sore hari ini dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung di layanan line telepon di 021 823 6543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081 989 6543. Satu pertanyaan pembuka kami awali dari pesan singkat yang telah masuk. Datang pertanyaan yang menyampaikan, nah kita bacakan, Ustadz, banyak orang yang selalu bilang tetap istiqomah, namun nyatanya mereka belum mengikuti sunnah. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Ya, jadi apa yang kita lihat dari sebagian orang tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kembali kepada kaidah yang lampau, kaidah yang telah kita jelaskan terdahulu, bahwa istiqomah itu didapat dengan 3 unsurnya. Yang pertama adalah lillahi ta'ala, yaitu adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Kemudian yang kedua, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga di atas petunjuk agama yang benar, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sebagian orang mereka tertipu dalam kehidupan dunia ini. Mereka telah yakni berkeyakinan bahwa mereka yakni istiqamah atau berada pada sikap istiqamah, bahkan di antara mereka tertipu dengan amal-amal mereka yang banyak katanya, banyak zikirnya, banyak amal salihnya, banyak ibadahnya dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat pada amal-amal mereka jauh dari petunjuk agama ini, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kembali kepada perintah Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112, di mana Allah berfirman kepada Nabi, "Fastaqim kama umirta." Fastaqim kama umirta, wahai Muhammad, bersikap istiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintah. Artinya apa? Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu manusia yang paling sempurna istiqamahnya, kemudian diikuti oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tentunya mereka mendapatkan istiqamah dan dinyatakan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka yakni menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, semuanya telah mereka laksanakan. Apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya telah dijalani oleh para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang istiqamah, ya, setelah istiqamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita contoh, yang wajib kita lihat dan kita contoh dari istiqamahnya para sahabat Nabi, dan tidak kita contoh, ya, orang-orang yang lain yang mengklaim telah bersikap istiqamah. Lihatlah misalnya sebagai contoh orang-orang sufi, orang-orang tasawuf atau orang-orang tarikat, di mana mereka, ya, yakni banyak beribadah, banyak berzikir, banyak melakukan, ya, kebaikan-kebaikan menurut mereka itu. Ya, mereka melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya untuk katanya bersikap istiqamah atau agar dapat istiqamah dalam agama. Namun sayang, apa yang mereka lakukan jauh dari contoh Nabi yang mulia, jauh dari petunjuk agama ini. Maka sekali lagi kita ingat dengan hadis Nabi yang tadi yang telah dilewati, yaitu keterangan dari Nabi dan bahkan perintah dari Nabi untuk cocok dalam beragama. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Fasaddidu, kata Nabi, wajib bagi kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku, dengan sunnahku, dengan petunjukku dalam beragama ini. Wa qaribu, atau berusahalah untuk semakin mendekat dengan contohku dalam beragama, maka kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita lihat dari hadis Nabi yang mulia, bahwa yang diinginkan oleh Rabbul Alamin dalam beragama ini adalah kualitasnya, bukan kuantitas.
Kualitas dalam beragama, sekali lagi, bukan jumlah atau kuantitas dalam beragama. Hendaknya kita selalu memperbaiki, mempelajari dan terus mempelajari bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita bertauhid terlebih dahulu, bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah keseharian dalam hidup kita, mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, maka hendaknya kita koreksi kembali, kita lihat kembali apa yang telah kita laksanakan, yang telah kita praktekkan. Kalaulah sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka berbahagialah, maka bergembiralah. Dan jika belum sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah ya sehingga betul-betul ya ini kita merasa sesuai dengan contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ambil contoh misalnya berkaitan dengan sebaik-baik dan seutama-utama ibadah, yaitu salat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis yang sahih tentang ibadah salat. Sallu kama raaitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yakni bagaimana kita upayakan salat kita ini cocok betul, sesuai betul dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari takbir sampai salam, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita upayakan dalam kehidupan kita dalam beragama ini, agar salat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pula ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pahala yang akan didapat oleh seorang hamba dari ibadah salatnya tersebut. Disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang mulia dan dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab, dalam muqaddimah kitab Sifat Salat Nabi, Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni seorang hamba akan mendapatkan 1/10, ya, 1/10 dari pahala itu, 1/10 pahala, 1/9-nya, 1/8-nya, sampai kepada Nabi menyebutkan setengahnya, dan Nabi tidak melanjutkan lagi, ya. Jadi seorang hamba bisa mendapatkan pahala-pahala dari salatnya tersebut, ya, yakni apakah 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, dan seterusnya, dan yang paling besar itu adalah setengahnya. Artinya apa? Jika seorang mengerjakan salat betul-betul sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari takbirnya sampai salamnya cocok betul dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pahala yang terbesar yang akan dia peroleh dari Allah adalah setengahnya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu bagaimana dengan salat kita sekarang? Hendaknya kita perhatikan salat kita masing-masing, kita koreksi salat kita masing-masing, apakah salat yang telah kita kerjakan ini telah sesuai dengan contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Maka dengan demikian hendaknya kita yakni termotivasi, ya, dan terus meningkatkan diri, meningkatkan kualitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, banyak di antara umat Islam yang tertipu dengan ya perbuatan mereka yang telah mereka kerjakan, dengan ibadah yang mereka telah lakukan, dengan zikir-zikir, dengan doa-doa yang telah mereka upayakan. Namun sayang bahwa apa yang telah mereka kerjakan itu tidaklah sesuai dengan petunjuk dari agama ini, petunjuk Rabbul Alamin. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya diibadahi dengan ilmu. Allah itu diibadahi atau disembah dengan ilmu, diibadahi dengan ilmu, dan ilmu tersebut datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih dengan penjelasan yang sahih pula dari para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihat yang penuh manfaat untuk kita semua. Dan berikutnya ikhwatul Islam, Anda yang ingin bertanya secara langsung silakan dapat menghubungi di kesempatan ini di 0218236543. Kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa atau dari mana? Iya, mohon maaf, mungkin agak sedikit bergeser, suara kurang jelas yang kami terima. Silakan. Nah,
nampaknya ada sedikit gangguan. Mungkin dapat menghubungi kembali di kesempatan berikutnya, Ibu atau saudari yang bertanya tadi. Kita coba menyapa kembali pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan line telepon di 021 823 6543. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Ibu? Dari Pamulang, Rizwasi. Nah, silakan pertanyaannya. Ya, ini Pak Ustadz, ibadah yang tidak dapat petunjuk dari Allah itu ibadah yang bagaimana? Terus bagaimana juga cara menjaga ini istiqomah supaya tetap gitu istiqomah gimana? Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk, yakni yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi yang mulia SAW telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk Rasulullah SAW. Atau dalam hadis Irbad bin Sariyah, di mana Nabi SAW menjelaskan dan tekankan kepada umat ini untuk selalu mengikuti sunnah beliau, yakni jalan beliau dalam beragama. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Kata Nabi SAW, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, cara aku beragama, jalan Nabi dalam beragama, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, di mana mereka telah mendapat petunjuk setelah aku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Ini bahasa kiasan dari Nabi untuk yakni kita berpegang teguh selalu dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan bukan sunnah yang lainnya. Ya. Addu 'alaiha bin nawajidh, ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya, yakni dari Rasulullah SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama itu disebut dengan bid'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita ingin amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita berkualitas, dipandang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka selain keikhlasan yang harus ada di hati kita, juga ittiba'uh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh-contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah kita dengan hadis yang sahih, hadis Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak, yakni tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya jika seorang muslim dia beribadah kepada Allah walaupun niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun sayang apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan jauh dari contoh Nabi, jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk mempelajari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka dengan demikian insyaallah amal-amal kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat tadi dari kaidah yang ke-10, kaidah yang terakhir yang telah kita jelaskan, bahwa ada dua kelompok yang bertolak belakang dalam beragama. Yang pertama adalah al-maghdub, yakni pihak atau kelompok atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi. Dan ingatlah kita bahwa orang-orang Yahudi ini mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka meninggalkan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Adapun kelompok yang kedua yang bertolak belakang dengan yang pertama tadi, yaitu ad-dhalin, pihak
yaitu orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ya amal ibadah atau perbuatan dalam agama mereka kerjakan tanpa dasar ilmu, sama sekali. Maka jangan sampai kita seperti ya kelompok yang pertama, yaitu seperti orang-orang Yahudi ataupun seperti orang-orang Nasrani, wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya masih di layanan line telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di 021 823 6543. Baik, kita sapa kembali, silakan. Halo. Tanya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Atau dari Dengan mana? Pak Abdurrahman di Sumatera Pak. Abdurrahman, silakan Pak. Bisa nggak Pak tanya di luar tema? Iya, silakan. Ya gini Pak, kalau misalnya kita berpoligami, masalah poligami Pak ya, masalah poligami tapi istri pertama tidak tahu karena jauh, terus kemudian kita mengadakan nikah siri itu tanpa sepengetahuan istri, itu dalam agama Islam boleh nggak Pak? Itu aja Pak. Nah, barakallahu fiik atas pertanyaan yang telah disampaikan. Silakan Ustaz, barangkali. sebaiknya ditanyakan kepada Ustadz atau pemateri dalam bidang fikih ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, ikhwatal Islam, pendengar maupun pemirsa dan juga Bapak yang bertanya tadi, mohon maaf untuk pertanyaan. Tentunya kita akan upayakan sesuai dengan materi atau pembahasan kita di sore hari ini. Silakan di layanan telepon kembali untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Iya, halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Saya mau bertanya Ustaz. Naam, fadhil. Sholat subuh kalau nggak pakai kunut sah nggak Ustaz? Nah, kembali dalam masalah fikih ya. Baik, barakallahu fikum atas kebersamaannya. Bagaimana Ustaz? Ya, secara umum yakni kita katakan bahwa seorang mengerjakan salat subuh, yakni kalau salatnya dikerjakan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh saja kita salat di belakang imam yang menggunakan kunut ya subuh terus-menerus, namun dengan sikap kita tidak mengangkat tangan, tidak pula mengaminkan, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh si imam. Dan dikatakan oleh para ulama dalam hal ini, salatnya untuk kita dan bid'ahnya untuk orang tersebut, yakni untuk imam tersebut. Wallahu taala alam. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya di layanan pesan singkat, cukup banyak pertanyaan yang masuk. Di sini ada 2 pertanyaan yang hampir berdekatan, yaitu Ustadz, bagaimana caranya atau adakah doa agar hati ini selalu istiqomah untuk hal kebaikan? Kemudian pertanyaan yang lainnya, dan bagaimana kiat-kiat untuk selalu istiqomah sedangkan iman kita terkadang naik dan terkadang surut Ustaz. Barakallahu fikum. Di antara doa yang telah kita jelaskan dahulu dari pembahasan 10 kaidah mengenai istiqamah, yaitu doa dari Nabi SAW, di mana Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, qul Allahumma hdini wasaddidni." Wahai Ali, ucapkanlah dalam doamu, Allahumma hdini. Ya Allah, berikanlah aku selalu hidayahmu atau petunjukmu. Ya. Allahumma hdini wasaddidni. Dan cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah doa yang singkat padat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi sekali lagi para jamaah bisa berdoa dengan doa dari Nabi ini. Ya, kita ulangi. Doa tersebut berbunyi, Allahumma hdini wasaddidni. Kita ulangi lagi, Allahumma hdini wasaddidni. Kita ulangi lagi yang ketiga kali, Allahumma hdini wasaddidni. Yang artinya, ya Allah, berikanlah aku selalu petunjukmu dan cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu. Atau misalnya juga ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika ya beliau melewati ayat yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 30, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni al-istiqamah. Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rizki
berupa istiqamah. Ya Allah, berikanlah ku rizki berupa istiqamah. Atau juga kita ingat dengan doa dari Nabi SAW, ya, dari Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi yang mulia, radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mendengar Nabi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini juga doa yang bagus sekali, datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat istiqamah. Dan pokok dari istiqamah itu adalah istiqamah hati. Ya, kenapa demikian? Karena hati merupakan raja, pimpinan bagi tubuh kita. Apabila sang raja baik, baik pula lah anggota tubuh. Dan jika sang raja sudah rusaklah anggota tubuhnya. Sebagaimana perkataan dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kepada kita, al-qalbu malikun, hati bagaikan raja, wal a'dha'u junuduh, dan anggota tubuh manusia bagaikan prajuritnya. Idza tabal malik tabatil junud, apabila sang raja baik, baik pula lah prajuritnya. Wa idza khabutha al malik khabathatil junud, dan jika sang raja sudah rusak, maka rusaklah prajuritnya, kata beliau radhiyallahu taala an, semoga Allah meridhoinya. Maka oleh sebab itu, hendaknya kita perhatikan hati kita masing-masing, kita bersihkan hati kita dari berbagai macam nodanya, dari berbagai macam penyakitnya. Semoga kita dapat istiqamah di atas jalan yang benar. Kemudian berkaitan dengan kiat-kiat agar kita istiqamah, ya, pertama tentunya selalu berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang sering kita baca minimal 17 kali dalam salat fardu yang kita kerjakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan kepada kita tentang doa yang mulia ini, ihdinas siratal mustaqim. Kata beliau rahimahullah, umiral abdu bidawami du'aillahi subhanahu bil hidayah ilal istiqamah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwa seorang hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta hidayah atau petunjuk, ya, untuk terus menerus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia dapat istiqamah, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ya, jadi sekali lagi yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua adalah belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, maka hati kita akan menjadi baik, hati kita akan menjadi bersih, dan kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan begitu seterusnya. Maka diharapkan, ya, mereka yang memiliki ilmu agama akan dapat bersikap istiqamah sebagaimana para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, dan mereka adalah orang-orang yang istiqamah dalam kehidupannya. Kemudian kiat yang ketiga adalah jangan lupa memilih teman-teman yang baik akidahnya, baik agamanya, baik manhajnya. Maka dengan berteman dengan teman-teman seperti itu, kita pun akan terimbas dengan kebaikan-kebaikan mereka. Diharapkan juga kita dapat istiqamah sebagaimana mereka dapat istiqamah. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sangat populer sekali, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Hendaknya seorang melihat kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia berteman, kata Nabi SAW. Ini merupakan, ya, keterangan dan petunjuk dari Nabi SAW agar kita tidak salah dalam bergaul, tidak salah dalam memilih teman ataupun sahabat. Karena teman-teman yang baik agamanya, baik manhajnya, baik akidahnya akan menjadi teman-teman kita pula nanti di akhirat. Inilah teman-teman yang abadi, teman-teman yang langgeng abadi di dunia, ya, menjadi teman kita, dan pula nanti di akhirat juga akan menjadi teman kita, ya. Dan inilah yang kita harapkan dari pertemanan yang baik sama kaum muslimin,
maka sekali lagi hendaknya kita memilih teman yang benar agamanya, lurus agamanya, bagus pemahaman agamanya, manhajnya, tauhidnya, akidahnya, ya, dan begitulah ya yang seharusnya ya ini kita lihat dari pertemanan, dari pergaulan, dan inilah yang dapat yakni memberikan kebahagiaan pada diri kita apabila kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang istiqamah di atas manhaj yang benar, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kiat yang berikutnya juga yang lainnya adalah membaca sirah Rasul dan sahabat, membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka dengan membaca ya kehidupan mereka, orang-orang mulia, para wali Allah, ya, orang-orang yang baik dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya, sebaik-baik generasi kaum muslimin, maka kita akan terwarnai kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan ya para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, inilah diantara kiat-kiat agar kita dapat istiqamah, wallahu taala alam. Nah, Alhamdulillah, Ustaz barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan serta nasihatnya. Jawaban tersebut juga menjawab dari beberapa pertanyaan yang banyak masuk di layanan pesan singkat, alhamdulillah. Dan berikutnya, barangkali di layanan line telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, masih kami berikan kesempatan di sore hari ini. Silakan kita angkat kembali. Halo. Iya. Silakan di layar line telepon 021 823 6543. Nah, tafadhal. Silakan. Sudah ada yang terhubung? Iya. Nah, kita bacakan di layanan pesan singkat satu pertanyaan dari saudara kita yang bertanya. Di Balikpapan, Ustadz mohon nasihatnya tentang kehidupan saya yang kurang beruntung dalam hal atau masalah pekerjaan. Karena serasa sulit untuk mencari pekerjaan. Dan mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana atau solusi agar hidup menjadi berkah. Nah, barakallahu fikum. baik, sebenarnya kehidupan seorang muslim, kehidupan orang yang beriman adalah baik seluruhnya apabila kita mensikapinya dengan sikap yang sahih, sikap yang benar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya yang sangat populer sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amra kullahu khair, wa laysa dzak illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairun lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mengagumkan urusan orang yang beriman. Sangat mengagumkan kata Nabi. Semua urusan orang yang beriman karena semuanya akan menjadi baik bagi dirinya ya, dan tidak ada yang demikian kecuali bagi orang yang beriman kata Nabi. Yang pertama, jika ia diberikan kebaikan, yakni hal-hal yang menyenangkan hati, menggembirakan hati, kemudian bersikap ya dengan sikap yang benar yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian adalah baik bagi dirinya. Dan kebalikannya, jika ia mendapatkan hal-hal yang menyedihkan hatinya, ya, hal-hal yang ya tadi dikatakan ya tidak menguntungkan dan sebagainya, kemudian dia bersikap sabar, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Nah, dalam hal ini ya hendaknya kita selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya yang baik kepada diri kita, dan ingatlah bahwa semua perkara rezeki itu telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita berikhtiar, berusaha ya yang terbaik, bekerja yang terbaik sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang baik bagi diri kita, dan tentunya semuanya ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal usaha kita, tinggal yakni ikhtiar kita. Maka lihatlah dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang pekerjaan ya perbuatan yang akan dilakukan pada hari ini? Apakah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana nantinya saja?" Apa jawaban dari Nabi yang mulia? Bal qudiya alaih. Semuanya telah ditakdirkan,
telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini kembali lagi bertanya, "Fafima al-amal?" Yani apa gunanya kita beramal, apa gunanya kita bekerja, berikhtiar, toh semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah." Beramallah, bekerjalah, berbuatlah, berikhtiarlah yang terbaik karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran berharga yang bisa kita lihat dari hadis Nabi yang mulia ini adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu berusaha yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, bekerja yang terbaik, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah agar hasilnya pun baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baru setelah itu kita bertawakal, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh kaum muslimin tentang perumpamaan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan yang sangat bagus sekali mengenai rezeki yang telah Allah tentukan bagi setiap makhluk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seekor burung, yang pergi, yang terbang di pagi hari dengan perut yang kosong, kemudian kembali di sore hari dengan perut yang sudah berisi, yakni berisi makanan, mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini burung. Lalu bagaimana dengan manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita ingatlah dengan burung tadi yang diberikan perumpamaannya oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita akan termotivasi untuk kehidupan kita, kehidupan di dunia, apalagi kehidupan akhirat. Dan tentunya orientasi kehidupan muslim, kehidupan orang yang beriman adalah akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini yang artinya wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, yakni bersungguh-sungguhlah untuk kehidupan akhiratmu. Bersungguh-sungguhlah kata Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah untuk kehidupan akhiratmu. Dan untuk kehidupan dunia Allah nyatakan wala tansa, sekedar jangan dilupakan. Sekedar jangan dilupakan untuk kehidupan dunia. Artinya apa di sini? Yakni kita berupaya bersungguh-sungguh untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat. Maka dunia akan terlampaui. Pasti dunia akan terlampaui. Pasti dunia akan terlewatkan jika kita memiliki orientasi akhirat, orientasi yang jauh ke depan. Dan ini kebalikan dengan orang yang tidak beriman, di mana orientasi kehidupannya hanyalah dunia dan dunia yang ada di benaknya, yang ada di kepalanya, sehingga tidak ada bagiannya sedikit pun juga di negeri akhirat kelak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hendaknya kita dapat memahami permasalahan takdir dengan baik, dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang bagus. Maka kita lihat sebagai contoh bukti nyata bahwa para sahabat Nabi, sebaik-baik generasi umat Islam, dengan cepat mereka menguasai dunia. Dengan cepat sekali mereka menguasai dunia. Kita lihat pada masa khalifah yang mulia Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an, pada masa beliau umat Islam sudah dapat mengalahkan kerajaan Persia dan dapat menguasai sebahagian dari negeri Syam, sampai kepada Baitul Maqdis, yakni sebagai wilayah dari kekuasaan Romawi Timur di zaman itu, telah sampai kepada Baitul Maqdis. Maka lihatlah bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa. Mereka memiliki orientasi hidup yang luar biasa, yaitu orientasi akhirat. Maka dunia dengan cepat mereka kuasai. Maka inilah yang kita contoh, kehidupan para sahabat Nabi yang dinamis, kehidupan para sahabat Nabi yang optimis, kehidupan para sahabat Nabi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira pembahasan di sore hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sore hari ini bermanfaat bagi diri kita semua, bisa kita ambil pelajaran-pelajaran bermanfaat darinya. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.